USM itu pernah setahun itu 5.200 Pak Bambang. Waktu saya WR1. Saat itu belum ada aturan regulasi tentang rasio dosen mahasiswa. Kemudian muncul rasio, sampai sekarang pun rasionya masih ditoleransi. Toleransinya itu kalau eksak itu 1 dosen 30 mahasiswa. Kalau di non eksak seperti fakultas hukum gitu, ekonomi, psikologi, itu ilmu komunikasi 1 dosen 45 mahasiswa. Dan kami blessingnya di pandemi ini malah mendekati rasio yang makin baik. Kalau sebelumnya 1:50-an sekian, ini 1 banding ya di bawah 50 lah. Kalau di pandemi ini pendapatan turun betul, itu terasa. Tapi seturun-turunnya kami itu relatif masih banyak. Relatif masih banyak. Pernah terbanyak yang pernah saya alami karena bidang WR1, Fakultas 1 itu membidangi tentang penerimaan mahasiswa baru itu 5.200 Pak Bambang. Itu yang tertinggi. Sekarang 4.000-an lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadrono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menggambarkan potensi pendidikan tinggi di Jawa Tengah dengan menampilkan para alumninya. Karena alumni ini adalah produk akhir dari sebuah pendidikan tinggi. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Supari Priambodo STMT. Beliau sekarang adalah Rektor Universitas Semarang, ya, yang sekaligus juga alumni Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, program studi Teknik Elektro. Apa kabar, ya, Dok, Pak Supari? Alhamdulillah kabar baik, senior Pak Bambang Sadrono, Pak Dokter. Ya, alhamdulillah panggil di sini ya. Ya. Baik, mungkin Bapak bisa cerita tentang ketika kuliah masih di Fakultas Teknik Undip ya, kemudian diteruskan berkarir di Universitas Semarang yang begitu panjang dan akhirnya sekarang dipercaya menjadi rektor USM. Monggo silakan. Ya. Jadi saya kuliah di Fakultas Teknik Undip jurusan Teknik Elektro itu masuk tahun 1988. Ya. Waktu itu rektornya Prof. Dr. Mulyono S. Trastotenoyo. Ya. Kemudian saya itu asik kuliahnya. Ya. Yang namanya kuliah mahasiswa kan lihat kakak kelas kreatif itu kadang juga ya cari-cari sangu sendiri lah ya. Ya. Itu lumayan agak lama saya, 96 baru selesai, awal 96. Jadi saya lulusnya itu dengan tanda tangan di ijazah saya itu Prof. Muladi, rektornya. Nah itu waktu kuliah di Teknik Elektro itu asik sih, karena bagi saya belajar itu tidak harus besok keluar di soal ujiannya dosen gitu ya, karena memang betul-betul menyiapkan untuk knowledge saya gitu saat itu ya, sudah terbiasa begitu sejak SMP sejak SMA. Jadi nggak masalah nanti yang keluar di soal ujiannya apa, tapi saya ingin belajar yang menarik buat saya, sehingga lumayan lama waktu itu saya termasuk yang salah satu yang gagal untuk jadi insinyur Pak Bambang. Oh. Jadi saya masuk itu pengen jadi insinyur. Lalu keluarnya itu ST. Keluarnya itu ST. Itu banyak teman-teman yang ini, tapi karena itu sudah regulasi ya kita ikuti.
Nah, kemudian pada saat saya tugas akhir, waktu itu perpustakaan di Undip masih limited dibanding ITB. Jadi dan pembimbingnya banyak yang dari Jakarta, dari Bandung. Saya mencari literatur itu sampai ke Bandung, sampai ke Jakarta di PLN LMK di Duren 3 itu dekat Kalibata itu. Sampai di situ, kemudian ya lumayan hasilnya, dapat referensi banyak. Kemudian di tugas akhir saya atau skripsi saya itu ada yang tertarik di penguji saya. Kan di Undip waktu itu pembimbingnya 2, pembimbing skripsinya 2, TA, yang uji 3. Dan penguji ini tidak boleh pembimbing. Itu ada yang terkesan, namanya sudah almarhum ya Pak Tejo ya. Waktu itu terkesan dengan jawaban-jawaban saya. Penguji saya Pak Hermawan, Dr. Hermawan baru pulang dari Perancis itu. Itu nguji saya, kemudian ada terkesan, dan USM baru awal itu berdiri dan berubah dari politeknik menjadi universitas. Tahun 96 itu baru tahun kedua menerima mahasiswa. Lalu saya dari kesan itu ditawari untuk jadi dosen, Pak Bambang. Nah, jadi waktu tunggu saya itu 0 bulan. Jadi kuliahnya lumayan. Saat itu ya normal lah segitu. Setelah saya juga masih banyak yang baru lulus ya, teman-teman saya itu di belakang saya juga masih ada. Jadi begitu waktu itu dinyatakan lulus, saya ditawari untuk mengajar. Waktu itu Pak Insinyur Agung Warsito, ketua jurusannya, itu pembimbing saya, dan Bu Yuning. Kemudian saya ngajar, lah sudah ngajar itu saya minta izin setelah 3 bulan izin untuk wisuda. Jadi saya kerja dulu baru wisuda. Jadi waktu itu cukup dengan surat keterangan lulus ya. Jadi itulah perjalanan saya kuliah di Teknik Elektro, kemudian berkarir di USM. Waktu tunggunya 0 bulan karena penguji saya terkesan dengan apa yang saya tampilkan waktu ujian pendadaran sarjana. Kemudian tahun 96 itu sampai sekarang kira-kira sudah 26 tahun. Pertama masuk saya ditugasi ngajar biasa, kemudian kepala laboratorium, kemudian sekretaris jurusan, kemudian wakil dekan, namanya saat itu sekretaris fakultas. Kemudian saya melanjutkan studi S2 dulu. S2 dulu, kemudian waktu itu masih S1 secara dosen ya. Setelah S2 saya wakil dekan, membantu Prof. Muji yang sekarang sudah profesor. Kemudian setelah selesai wakil dekan, saya melanjutkan S3 di ITS. S2 saya di UGM, Pak. S3 saya di ITS, kemudian sempat di Jepang setengah tahun, biaya Jepang. Riset saya di sana. Pembimbing saya di ITS Pak Azhari, sekarang rektor ITS, Prof. Azhari. Kemudian balik baru berapa bulan ya? 3 bulanan. Kemudian saya ditugasi waktu itu ketua yayasannya Prof. Yud, ditugasi untuk membantu Prof. Pahlawansyah jadi wakil rektor 1. Selesai Pak Pahlawansyah rektor, saya wakil rektor 1, diperpanjang 1 tahun. Kemudian istirahat. Itu WR1 itu 2012 sampai 2017. Istirahat sebentar jadi dosen biasa lagi di perguruan tinggi kan biasa. Jabatan itu hanya tugas tambahan. Kemudian wakil rektor 3-nya itu ada yang sakit, lalu ada yang meninggal, dan saya diminta untuk melanjutkan sebagai wakil rektor 3 sampai tahun 2021. Kemudian saya didorong untuk ikut mencalonkan menjadi calon rektor. Lalu tahun 2001 kemarin, alhamdulillah berkat bantuan dukungan teman-teman dan senior-senior, rekan-rekan kolega, saya terpilih mendapat suara terbanyak untuk menjadi rektor di USM.
Jadi 26 tahun mengabdi di USM. Ya. Jadi Pak Supari ini hampir tahulah semua sejarah USM ini karena waktu itu tahun jadi universitas. Nah, mungkin bisa diceritakan perkembangannya itu seperti apa? Karena kalau saya mengamati, memang perkembangannya cukup cepat itu. Silakan, Pak. Iya. Pada saat saya masuk itu Universitas Semarang itu masih ada di areal Atmodirono, itu arealnya Undip ya, Universitas Diponegoro, karena pendirinya kan juga beliau-beliau tokoh-tokoh Undip ya. Lalu waktu itu dikenal USM itu universitas sebelah masjid, karena itu sebelah masjid Diponegoronya Undip. Jadi ya saya nikmati itu. Lalu karena SPP-nya itu murah. Waktu itu sejarah USM ini kan namanya Universitas Semarang itu kan nama swastanya Undip sebelum dinegrikan oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi hadir karena kepedulian tokoh-tokoh Undip, pejabat-pejabat Undip saat itu yang juga alumni Undip, yang melihat betapa generasi muda itu banyak yang tidak diterima di kuliah di Undip. Nah, sehingga mendirikan perguruan tinggi swasta yang untuk memberi kesempatan adik-adik itu untuk kuliah. Sehingga karena tujuannya kepedulian menjangkau yang belum terjangkau itu, maka SPP-nya murah. Jadi selain universitas sebelah masjid, juga ada universitas yang sangat murah terkenalnya. Iya, jadi karena memang SPP-nya relatif ya, lebih murah dibanding yang ada. Kemudian dalam perkembangannya karena dengan pengelolaan negara yang makin baik, tidak boleh perguruan tinggi dalam areal perguruan tinggi. Dalam Undip akhirnya USM mulai membangun di daerah Telogosari di pinggir jalan arteri Soekarno-Hatta. Nah, waktu itu pelan-pelan bergeser, itu justru itu jadi blessing ya, jadi mandiri betul ya. Kadang kalau orang Indonesia itu kalau dipepet-pepet itu malah bisa meletik pikire gitu ya istilahnya. Makin besar di sini dikenal dengan universitas samping sawah ya. SM-nya itu sampingnya itu SM. Samping sawah. Jadi setelah masjid sangat murah samping sawah. Nah, perkembangan berikutnya makin banyak gedung-gedung yang dibangun, hampir tiap tahun itu membangun infrastruktur, tambah gedung. Akhirnya sekarang dikenal dengan universitas karena ada pagi, ada malam, ada siang ya, universitas siang malam. Ada kelas sore ya sampai malam. Waktu itu sempat khawatir di jalan Soekarno-Hatta arteri ini waktu itu lampu-lampunya belum banyak, Pak Bambang. Jadi kami di pengelola sempat khawatir mahasiswa kalau pulang malam itu aman enggak ya. Itu sempat terpikir akan ada bis antar jemput ke daerah-daerah ramai di perkotaan keliling. Tapi itu belum sempat terwujud. Ternyata perkembangannya di Telogosari ini luar biasa. Ya berkat USM juga ya. Nah, belakangan karena gedungnya tambah banyak dikenal universitas yang semakin megah. USM-nya itu universitas semakin megah. Itu saya kira yang saya amati selama 26 tahun sampai USM ini ada 16 program studi. Tetapi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang prodinya 30-an lebih, jumlah mahasiswanya masih banyak mahasiswa USM. Jadi per prodinya itu peminatnya luar biasa. Sampai pada ada aturan rasio, Pak Bambang. Jadi itu yang jadi pembatas. Kami tidak boleh untuk semakin gemuk, tetapi harus memperhatikan rasio. Itu regulasi dari pemerintah. Dan kita taat untuk itu. Jadi itu mahasiswa sampai berapa? Dan dibatasi sampai berapa sekarang? USM itu pernah setahun itu 5.200 waktu saya WR1. Saat itu belum ada aturan regulasi tentang rasio dosen mahasiswa. Kemudian muncul rasio, sampai sekarang pun rasionya masih ditoleransi. Toleransinya itu kalau eksak itu 1 dosen 30 mahasiswa.
Kalau di non eksak seperti Fakultas Hukum gitu, ekonomi, psikologi, itu ilmu komunikasi satu dosen 45 mahasiswa. Ya. Dan kami blessing-nya di pandemi ini malah mendekati rasio yang makin baik. Ya. Kalau sebelumnya 1:50-an sekian, ini 1 banding ya di bawah 50 lah. Ya, jadi pendaftar turun, Pak? Kalau di pandemi ini pendapatan turun betul, itu Ya. terasa. Ya. Tapi seturun-turunnya kami itu relatif masih banyak. Ya. Relatif masih banyak. Atau Pernah terbanyak yang pernah saya alami karena bidang WR1 Wakil 1 itu membidangi tentang penerimaan mahasiswa baru itu 5.200 Pak Bambang. Itu yang tertinggi. Sekarang 4.000-an lah. Ya. Kalau gitu total berapa mahasiswa sekarang? Yang paling sekarang ya. Ya, total semua. Yang terbanyak itu pernah 22.000. Ya. Kalau sekarang ini tercatatnya 18.500 Pak Bambang. Nah, sekarang pertanyaannya, awalnya USM universitas sangat murah. Ya. Nah, sekarang masih murah apa tidak, Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, menurut saya sudah medium, Pak. Sudah medium ya. Artinya ada yang lebih murah, tapi juga ada yang lebih mahal, Pak Bambang. Ya, itu menariknya USM. Jadi ya tidak paling mahal, tapi juga tidak paling murah. Itu saya kira bisa dicek lah, Pak Bambang kan tahu banyak info ya. Kalau saya bilang ya medium lah, USM sudah medium. Mengambil segmen tengah-tengah lah kira-kira ya. Iya, namun demikian Pak Bambang, kami tetap pada prinsip-prinsip semula, karena semula kan kami ada dari kepedulian tadi yang saya ceritakan, banyak yang nggak tertampung, sehingga kami ini masih memperjuangkan terus bidik misi selalu ada, bidik misi, KIP kuliah, itu kami slotkan, kami perjuangkan untuk yang banyak lah. Ya. Jadi tetap menjangkau, yang tidak terjangkau itu kami support. Nah, dari sisi itu saya ingin declare di sini Pak Bambang Sadono ya, bahwa kalau pendekatan kontribusi perguruan tinggi itu untuk APK, angka partisipasi kuliah, USM ini luar biasa kontribusinya. Ya. Jadi dulu pernah sangat murah, kemudian sekarang medium, tapi menerima mahasiswanya banyak. Ini sangat kontributif terhadap angka partisipasi kuliah generasi muda. Jadi yang banyak yang mengenyam perguruan tinggi itu USM kontribusinya tinggi. Pembangunan mewujudkan ciptaan harapan, cipta Universitas Semarang kini megah dan terus berkembang, mendidik membina tugas. Nah, sekarang apa Pak yang menjadi daya tarik atau kelebihan orang masuk USM? Yaitu kalau tepatnya ya ke masyarakat mestinya ya. Tapi kami menilai dari sounding kami, USM itu adalah perguruan tinggi yang nasionalis, demokratis ya. Artinya NKRI banget. Gitu. Karena pendiri-pendirinya juga beliau-beliau yang tokoh-tokoh nasional. Salah satunya adalah Prof. Muladi yang pernah jadi gubernur Lemhanas ya. Saya kira jadi wawasan kebangsaannya itu sangat ditekankan. Itu karakter bagi kami. 4 pilar itu adalah karakter-karakter yang ditanamkan di kami. Kami tidak spesifik ke mana-mana, tetapi NKRI-nya. Jadi ada setia pada Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Saya kira itu kelebihan yang luar biasa. Karakter itu kami jaga terus. Nah, kalau tidak salah kan di situ ada fasilitas olahraga, ada gor gitu ya sekarang. Ya, betul. Ya. Itu hebatnya terobosan para pendiri ya. Waktu itu Prof. Jutoto itu bagaimana cara salah satunya ya promosi pertama beliau itu kalau banyak orang lain pasang baliho, kami USM beli bis yang disewakan kemana-mana
sehingga balihonya berjalan kemana-mana. Itu terobosan. Kemudian bagaimana cara mengundang orang ke USM, yaitu dengan membangun gelora. Prof. Sudarto SH, beliau juga mantan rektor Undip dan salah satu pendiri. Jadi nama GOR itu, yaitu GOR dengan lapangan badminton 6 ban, itu bertaraf internasional. Itu mengundang banyak masyarakat sehingga lebih mengenal USM. Itu ada cara-cara USM untuk mengenalkan ke masyarakat dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Selain juga kami ada lapangan basket. Lapangan basket kami itu di lantai 4 malahan, bukan di lantai 1, tapi ada di lantai 4 di belakang. Ya itu jadi salah satu daya tarik juga sebenarnya bagi masyarakat sebelum pandemi. Nah sekarang sekolah siang sampai malam. Pada waktu pandemi seperti apa, Pak? Pada waktu pandemi karena ini kan segmennya berbeda nih, Pak Bambang ya. Kalau pagi itu memang mereka-mereka yang fresh graduate, mostly ya, sebagian besar fresh graduate, kuliah pagi sehingga belum bekerja. Kelas sore itu juga ada yang kelas yang sore. Itu ada juga yang fresh graduate, tetapi mostly sudah bekerja di pagi harinya. Sehingga karena mahasiswanya berbeda, maka di masa pandemi ini tetap Zoom, tetap pakai teknologi yang ada, pakai teknologi online, namun jadwalnya tetap sesuai dengan komitmen awal. Kalau mahasiswa itu ngambil jadwal kelas sore ya, dosennya mengikuti kelas sorenya, paginya mengajar yang kelas pagi. Begitu Pak. Jadi tetap siang malam, cuman online gitu ya. Ya, jadi online. Aktivitas kampusnya sudah agak berkurang sekarang ya. Agak berkurang. Kalau kemarin itu waktu kami setahun menerima 5.200, itu problem pertama adalah lahan parkir. Nah, sekarang sudah dibuat tingkat 10, tingkat 7 parkirnya, terus pandemi, itu aktivitas royoan parkirnya berkurang. Tetapi aktivitas perkuliahannya pindah menjadi virtual. Hanya praktikum-praktikum yang tidak bisa online karena perawatannya ada di kampus itu dijadwalkan secara bergilir, tetap memenuhi prokes. Baik, ini menurut saya yang menarik karena pendidikan tinggi ini ujung akhirnya tadi adalah alumni. Artinya alumni lah yang akan menjadi wajah dari sebuah lembaga pendidikan tinggi. USM pasti sudah lebih dari 26 tahun karena Pak Supari tadi sudah 26 tahun. Itu bagaimana gambaran tentang alumninya? Sekarang sudah berkiprah sampai seperti apa sekarang alumni USM ini, Pak? Alumni USM, Pak Bambang, saat ini itu sudah lebih dari 42.000. 42.000. Pada waktu saya diamanahi menjadi Wakil Rektor 3, saat itu kami gelontorkan program yang namanya USM memanggil alumni, Pak. Kami kumpulin, kami Zoom. Saat itu tahun 2020 itu sudah mulai masuk pandemi. Akhirnya saya program USM memanggil alumni USM itu saya declare secara Zoom, kemudian banyak yang hadir. Ternyata alumni USM ini juga mirip-mirip dengan alumni Undip yang setia pada alma maternya. Terkumpul banyak. Salah satunya itu ada yang sudah jadi pejabat-pejabat di Adikarya, di Kejaksaan Tinggi, di luar Pulau Jawa, di Sulawesi ya. Ada lawyer yang sudah diperhitungkan lah ya. Ada yang bekerja di luar negeri,
waktu Zoom itu ada dari 3 negara luar negeri. Salah satunya di Cina. Ya. Jepang wirawiri kalau Jepang. Alumni elektro saya elektro, teknik elektro nih Pak Bambang ya. Ya. Anak alumni dari program studi saya juga dari Jepang itu tenaga kerja Indonesia bekerja di Jepang lalu pulang dikirim perusahaannya itu juga beberapa sudah. Itu sudah kalau secara umum saya katakan lebih dari 42.000 alumni USM ini sudah berkarya di berbagai bidang di berbagai level corporate ya. Kalau dosen juga banyak dan di berbagai negara. Dan itu begitu disentil diaktifkan gitu ya. Itu luar biasa. Kemarin itu sempat setelah sejak kami gelontorkan USM memanggil alumni itu terbentuk IKA itu adikarya namanya Mas Yan, Insinyur Yan Arianto. Itu sekarang juga sedang mengerjakan ini Politeknik PU yang dekat USM ini. Di adikarya, ya divisi gedung. Yang ngerjakan itu dan sekjennya itu alumni teknik elektro perempuan namanya Mbak Ruli. Itu sudah membidangi kelapa sawit sudah lama. Jadi kelapa sawit kadang mau buka pabrik baru, mau install power plant baru, itu dia yang nanganin. Dia udah biasa cari karyawan dari alumni UGM, alumni Undip, alumni ITS, itu alumni USM itu padahal yang merekrut. Iya, itu cari bidding dengan Malaysia, siapa yang akan beli itu sudah segitunya. Yang di Semarang juga banyak, lawyer di Semarang juga banyak. Saya kira sudah mulai merambah ini Pak Bambang, alumni USM. Iya. Dan satu lagi Pak Bambang, kami di gedung Menara Prof Muladi ini yang 10 lantai, atasnya kolam renang, bawahnya basement ada parkir mobil. Itu ada ruang kantor alumni di lantai 4 bareng dengan kemahasiswaan yang lain. Jadi alumni USM itu sekarang mempunyai kantor satu ruangan yang waktu itu USM cuma bilang bangun di sebelah sini. Lalu sekat-sekatnya dia bangun sendiri sesuai dengan selera, desain sendiri, AC-nya, furniture-nya mereka desain sendiri. Ya sampai segitu. Nah itu yang saya bilang tadi, disentil gitu sudah terkumpul finansial sudah banyak sekali. Waktu itu sempat menggunakan rekeningnya WR3, tapi sudah diambil semua sekarang. Setelah terbentuk yayasan, ini sama nih Pak Sadono. Kalau Undip mempunyai yayasan alumni Undip yang mendirikan Universitas Semarang, Universitas Semarang mempunyai alumni Universitas Semarang yang sekarang juga sudah mendirikan yayasan. Nah ini kemananya ini masih mereka berproses. Nah, sekarang Pak Supari sebagai rektor, apa saja yang akan dilakukan? Ya, tentu saya sebagai rektor ini bukan rektor pertama. Rektor pertama itu Bapak Insinyur Wijatmoko, yang kedua itu Insinyur Imam Suwadi, Diplom HE, yang ketiga itu Prof. Pahlawan Syarahab, yang keempat itu Andi Krida Susila, SCMM, dan saya ini yang kelima, Bapak. Jadi tentu saja saya masuk itu sudah karya-karya beliau pendahulu saya, rektor terdahulu ini sudah luar biasa, sudah meletakkan banyak hal di sana. Namun saat ini masih banyak yang perlu dikerjakan untuk Universitas Semarang berdaya saing, ya. Tetap arahnya tetap ke unggul, Pak Bambang. Namun untuk ke sana perlu tetap sistem harus dikembangkan. Namun sistem sebaik apapun kalau SDM-nya tidak prima juga ada masalah baru, sehingga SDM tetap menjadi kuncinya. Kami bangun SDM dan kemudian di atas itu ada kapasitas institusi, termasuk infrastruktur tetap kami lengkapi. Saat ini sedang getol untuk pembelajaran daring, ya. Nanti blended, sebentar lagi Maret akan dibuka pembelajaran blended karena masih terbatas ruangannya sekian persen, 25% dulu. Itu secara teknis, lalu secara strategisnya tadi saya sampaikan pengembangan kapasitas pasti, ya.
Lalu pengembangan SDM pasti kami genjot doktor dan profesor Pak Bambang. Ya. Kemudian program-program kurikulum itulah kenapa biayanya sudah mulai tidak murah lagi, sudah mulai medium, karena kami sudah mulai menyentuh bagaimana kualitas ini sudah harus selalu ditingkatkan. Kemudian tentu tentang rekognisi ini penting. Masyarakat itu sangat melihat akreditasi. Ya. Ini juga jadi fokus kami. Apalagi LL Dikti sekarang, dulu Kopertis itu juga fokusnya adalah fasilitasi akreditasi. Ini jadi pertaruhan bangsa ini. Ini kan bangsa nih, Bang Sadono nih. Bambang Sadono nih, bangsa ini pertaruhan bangsa, Pak Bambang nih. Karena saya lama di perguruan tinggi tahu bahwa Indonesia ini pun juga malu kalau karya-karyanya di bawah Malaysia, di bawah Singapura. Akreditasinya juga di bawah mereka. Jadi kami tahu itu, makanya untuk ke sana lewat USM lah. Kami akan insya Allah, bismillah kami akan bawa USM ini menuju unggul untuk membantu pemerintah Indonesia menyiapkan generasi ke depan. Pak Supari, ternyata Pak Supari ini sebagai alumni Undip juga aktif memimpin yayasan teknik elektro ya. Oke, betul Pak Bambang. Teman-teman pada waktu saya masih wakil ketua 1 ya, itu berkumpul alumni teknik elektro, itu IAT, Ikatan Alumni Teknik Elektro, itu ketuanya Mas Dani Indra. Angkatan pertama, angkatan awal. Angkatan pertama awal ya sama dengan Prof. Haryanto Prabowo lah, Rektor BINUS ya. Ada Mas Dani Indra itu di Telkom ya. Itu ketuanya. Kemudian kumpul-kumpul sama Mas Heri Isnanto dan lain-lain, itu ketemu ingin berkontribusi apa sih yayasan. Nah, lalu mendirikan yayasan yang namanya YATE, Pak Bambang. YATE itu Yayasan Alumni Teknik Elektro. Jadi berbeda. Kalau pendirinya USM Yayasan Alumni Undip ya. Ini ada Yayasan Alumni Teknik Elektro, disingkat YATE. Itu oleh teman-teman di IAT, Ikatan Alumni. Nah, di sana itu ditunjuk saya ketua pengurus ya yayasan. Ketua pengurus karena saat berdiri itu kan sudah ada undang-undang yayasan tahun 2001 ya, itu bahwa sudah ada 3 unsur di yayasan itu. Ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Nah, saya itu ketiban campur jadi pengurus, ketua pengurus. Jadi yang ngurusi pajak tiap tahun itu. Tetapi kegiatannya Pak Bambang masih semangatnya itu masih untuk memberi kontribusi, memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang masih jadi mahasiswa Undip. Misalnya, kalau ada mahasiswa Undip yang mau lomba ke luar negeri, ke luar Jawa, itu yayasan ini yang mencairkan sangunya gitu ya. Menambah sangunya dari alumni lah. Kontribusi di situ. Jadi ini diketahui oleh jurusan teknik elektro yang bendaharanya itu sekarang wakil dekan bidang sumber daya Pak Sakur ya. Pak Sakur di teknik Undip, Fakultas Teknik Undip. Wakil dekan Fakultas Teknik Undip. Itu nanti kalau menang di program kreativitas mahasiswa, kemudian maju di PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di luar Jawa mana, itu tiket-tiket pesawatnya juga diambilkan dari situ. Kemudian di-share dari kasnya Yayasan Alumni Teknik Elektro itu. Dan itu dari mana? Ya dari teman-teman alumni Teknik Elektro. Nah, sekarang mungkin apa sebenarnya nilai-nilai yang waktu itu dikembangkan atau dibekalkan dari Undip gitu, sehingga alumni bisa terus
melakukan sesuatu yang bermanfaat lah untuk alma mater, untuk para mahasiswa gitu. Nah, apakah ini juga dikembangkan di USM sekarang, Pak? Ya, ini ada miripnya kalau saya amati. Ini kalau saya amati di Undip itu kita tahu ya, Undip itu bukan yang nomor satu, bukan perguruan tinggi nomor satu di Indonesia. Tetapi banyak institusi-institusi nasional itu yang memilih Undip. Itu karena karakternya. IP-nya mungkin bisa kalah, ya. Indeks prestasinya bisa kalah, tetapi karakter kesetiaan itu menang, Pak Bambang. Ini versi saya, ya. Versi saya. Katakanlah ada perguruan tinggi lain yang bekerja di sebuah perusahaan nasional atau multinasional, 2 tahun ditawari 2 kali lipat, itu mau. Jadi loncat sana, 2 kali lipat lagi, ya itu bagus sih ya, secara finansial. Tetapi Undip itu biasanya sekali masuk ya di situ gitu ya, paling ya pindah berapa. Jadi lebih setia kepada corporate-nya, pada universitasnya. Ini mirip dengan USM. Ini saya kira unsur values-nya itu ada ketaatan, ada kepatuhan, ada kesantunan di sana. Mungkin karena Jawa Tengah ya. Jadi ini mirip. USM itu kan istilahnya kayak Undip KW ya, istilahnya Prof. Ditoto dulu. Jadi kalau nggak diterima di Undip ya di USM saja, dosennya sama. Iya. Dosen Undip itu juga ngajar di USM gitu ya. Saat itu branded, jadi branding Yayasan Alumni Undip itu memang saat-saat awal itu sangat membantu USM mendapatkan mahasiswa yang banyak. Ya. Karena dosennya sama, jadi person. Nah, saya kira kembali ke pertanyaan Pak Bambang tadi, values-nya itu tadi, karakter tentang kesetiaan, karakter terhadap corporate, terhadap apapun, dan taat. Taat itu menurut saya pimpinan lebih suka yang taat, yang bisa mengikuti regulasi daripada pinter meletik kemana-mana gitu. Itu saya kira values itu sangat penting dimanapun. Iya Pak Supari, terakhir apa yang diharapkan pada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih belajar di USM? Artinya karakter seperti apa yang ingin dibawa terus? Ini pesan dari para pendiri ya Pak Bambang. Ya. Adik-adik mahasiswa itu karakternya tentu keindonesiaan. Itu satu kata itu mewakili semuanya, keindonesiaan. Ya. Betapapun cerdas, pinter, hebat, kalau tidak berkeindonesiaan, ya enggak usah di Indonesia. Ya. Jadi itu saya kira poin intinya di situ. Jadi mungkin memang mahasiswa kami itu bukan nomor satu. Tetapi dalam hal keindonesiaan kami akan fight untuk menjadi nomor satu. Yeah. Tentang merah putih di dada, merah putih di jiwa, Garuda di dada. Yeah. Itu saya kira karakter yang akan kami tanamkan. Yeah. Kami akan pastikan menangnya di situ. Yeah. Kalau nanti mahasiswa alumni ada kesulitan, yeah, kami selalu berpesan bawalah ke kampus. Ya. Karena Anda punya dosen-dosen yang bisa, punya universitas, punya rektor yang bisa memberdayakan kesulitan-kesulitan di corporate di mana Anda nanti ada. Jadi akan kembali. Sekali mahasiswa USM akan tetap USM. Ya. Karena alumni juga ditangani WR3. Jadi saya kira itu yang akan dibawa terus oleh mahasiswa sekarang ini di USM. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Supari Priambodo STMT, Rektor Universitas Semarang. USM. Telah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan berguna tidak hanya untuk Sivitas Akademika USM, tidak hanya untuk kalangan pendidikan tinggi, tapi juga untuk kita semua masyarakat. Saya kira itu sukses terus Pak Supari, Pak Dukun, terima kasih. Semoga memberi manfaat. Matur suwun Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.